Halo Juners, gua hari ini berada di acaranya Honda. Honda mengadakan test drive bersama teman-teman media, test drive Honda BR-V terbaru. Jadi yang kita coba adalah Honda BR-V with Honda Sensing. Jadi Honda ingin membuktikan bahwa katanya Honda BR-V terbaru ini sangat nyaman banget dan akan membuat para pengendara maupun penumpangnya itu betah berlama-lama di dalam. Nah, selain nyaman, Honda Sensing itu banyak banget fitur keselamatan aktifnya. Jadi benar-benar ngebantu kita banget berkendara untuk bisa menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan selama perjalanan. Untuk membuktikan itu, yuk ikuti gua terus sampai Solo. Oke. Honda prospek motor bisa tersenyum lebar nih guys di awal tahun. Pabrikan mobil asal Jepang ini mengklaim kalau all new Honda BR-V sudah dipesan 3.200 unit. Itu jumlah yang bukan main-main. Secara mobil LSUV ini baru dirilis pada 4 bulan yang lalu. Dengan hasil gemilang itu, HPM pun bikin acara senang-senang bersama ratusan awak media dengan hajatan test drive all new Honda BR-V selama 2 hari, mulai tanggal 11 Januari hingga berakhir 12 Januari 2022. Konvoi kendaraan yang melibatkan 30-an BR-V terbaru ini memulai perjalanan dari Senayan Park, Jakarta, dan finish di dealer Honda Solo Baru yang berada di Solo, Jawa Tengah. Honda sendiri sebenarnya ingin pamer all new BR-V yang punya fitur Honda Sensing ini kepada media. Mereka ingin awak media merasakan langsung kecanggihan fitur bak malaikat penjaga itu. Jika sebelumnya Honda Sensing ditanamkan pada mobil flagship macam Honda Accord dan Honda Odyssey, kini Honda Sensing terdapat pada LSUV all new BR-V. Kesan pertama kali ketika gue melihat desain mobil ini, rasanya kok mirip ya sama Honda CR-V generasi ketiga, di mana bentuknya mengotak, hingga sangat terasa aura SUV-nya dibandingkan generasi pertama. Di ajang test drive ini, semua BR-V yang kami kendarai merupakan varian tertinggi, yakni BR-V Prestige with Honda Sensing. Saat gue duduk di belakang kokpit, duduk terasa nyaman dan busanya empuk. Jok mobil ini juga dibalut kulit sintetis warna hitam. Gue sendiri tingginya 167 meter. Ada jarak cukup lebar dari kepala ke atap mobil. Agar pandangan bisa lebih tinggi lagi, ada nih fitur seat lifter yang bisa mendongkrak ketinggian jok mobil secara menyeluruh. Sehingga gue merasa sedang membawa mobil Jeep. Selama mengendarai mobil ini, tenaga yang dihasilkan dari mesin 1500 cc iVTEC cukup responsif. Saat berada di jalan tol, mudah sekali mendapatkan kecepatan 140 km per jam di jalanan yang rata, di mana tuas transmisi gue tempatkan di posisi S atau Sport. Si mesin pun langsung meraung-raung dan melihat jarum RPM langsung melompat tinggi. Tenaga yang melimpah itu dengan mudah kecepatan diraih sama mobil ini. Gue merasa mobil ini juga mudah dikendalikan, apalagi ditambah dengan fitur Honda Sensing yang terdapat semi otonom. Jadi, selama di jalan tol, saat fitur Road Departure Mitigation System atau RDM diaktifkan, itu bisa menjaga dan membantu kita tetap berada di jalur. Gue pun beberapa kali mencoba keluar dari jalur, tapi RDM mendeteksinya, lalu memberikan peringatan getaran pada roda kemudi dan peringatan visual. Sebagai catatan, RDM ini otomatis aktif saat kendaraan melaju lebih dari 72 km per jam. RDM tidak akan aktif jika kita menyalakan lampu sen saat akan berpindah jalur. Jadi, saat kita mau pindah jalur, cukup aktifkan lampu sen, maka RDM pun otomatis non-aktif. Ketika mobil ini memberi peringatan Lane Departure di layar MID, itu berarti mobil sudah keluar dari jalur dengan patokan garis yang tersedia sepanjang jalan. Saat melewati tol Kanci,
Terus terang, saya merasakan sedikit ngantuk saat mengendarai BRV ini. Namun, setir terasa ada yang menggerakkan agar kendaraan ini tetap berada di jalurnya. Fitur tersebut bernama Lane Keeping Assist System. Jadi, tangan pengemudi cukup menggenggam setir dengan kedua tangan dengan santai. Lalu, biarkan sistem yang bekerja. Jadi semacam semi otonom lah. Gue merasakan fitur tersebut sangat berguna ketika BRV berjalan di ruas jalan tol. Dengan catatan, sistem ini bekerja saat kecepatan menyentuh 72 km per jam. Kemudian, jalanan juga harus punya garis bahu jalan yang terbaca jelas dan bukan tikungan tajam. Sistem ini akan cancel ketika gue mengaktifkan lampu sen atau menggerakkan setir. Malaikat penjaga lainnya ada Adaptive Cruise Control atau ACC. Sistem ini menjaga kestabilan BRV dan mengatur jarak di belakang kendaraan yang terdeteksi di depan. ACC juga bisa berdeselerasi, mengikuti kecepatan mobil di depan hingga 25 km per jam. Bagian dari Honda Sensing lainnya adalah Collision Mitigation Braking System yang bisa membantu kita ketika ada kemungkinan berbenturan dengan kendaraan atau pejalan kaki yang terdeteksi di depan. Sistem ini juga memberi peringatan ketika potensi berbenturan bisa terjadi dan membantu mengurangi kecepatan BRV untuk mengurangi dampak benturan yang tak bisa dihindarkan. Dan fitur ini otomatis aktif ketika kita berkendara. Oh ya, perjalanan di hari pertama, gue mengendarai BRV terbaru ini non-stop dari Jakarta ke Kelapa Manis restoran di Ciperna, Cirebon dengan jarak sekitar 249 km dan menghabiskan waktu sekitar 5 jam. Gue harus memberikan pujian nih sama mobil ini. Karena setelah perjalanan jauh itu, gue tidak merasakan lelah. Mobil ini juga sempat digeber hingga 170 km per jam oleh teman media satu tim, yakni Ardi Marohan dari otomampir.com. Saya sempat merekam momen pencapaian itu. Kesimpulannya, mobil ini masih terasa stabil meskipun sudah dipacu 170 km per jam. Gue lihat sih mobil ini juga tetap ada saja ya kekurangannya. Di antaranya tidak ada footrest yang kayak pada drum untuk di bagian supir. Selain itu peredaman di bagian lantai mobil dan mesin kalau ditingkatkan lagi akan lebih oke nih BRV. Itulah pengalaman gue saat mengendarai all new BRV generasi kedua ini. Jangan lupa ya kasih like atau kasih dislike kalau emang gak suka. Kasih masukan atau kritik juga ya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.